Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan JavaScript yang keempat kali ini, kita akan membahas tentang pertukaran gambar gitu. Jadi kayak sistemnya kayak kopi susu gitu, tapi ini menggunakan gambar dan di JavaScript. Kita demokan dulu ya. Nih, jadi tampilannya gini. Di sini ada tiga gambar. Ada tiga gambar, gambar burung, gambar ini, orang menangis, dan gambar orang gerak begini. Dan di sini ada pilihan antara kiri dan kanan. Jadi nanti ketika kita klik kanan ataupun klik kiri, maka gambar ini akan berubah letaknya sesuai apa yang kita klik tadi. Misalkan kita klik kanan, maka nanti gambar ini akan berubah ke kanan. Kalau ke kanan berarti searah jarum jam. Contohnya. Ini kan gambar pertama tuh orang nangis di atas ya, dan burung di sini. Jadi nanti ke sini. Nah, jadi ketika kita barusan klik kanan, maka gambar burungnya jadi di atas dan orang nangis jadi di sini. Klik lagi kanan. Nah, maka gambar burungnya jadi di sini. Kita klik lagi. Nah, gambar burungnya berubah lagi ke sini. Jadi gini arahnya kalau klik kanan, searah jarum jam. Tapi ketika kita klik kiri, itu nanti sebaliknya. Jadi berbalik arah dari tadi. Jadi akan ke sini arahnya. Jadi yang tadinya burung di sini, maka akan pindah ke sini. Ketika kita klik kiri ya. Tuh. Nanti akan ke atas burungnya. Nah, nanti ke sini. Nah, nanti ke sini. Gitu. Jadi, ketika kita klik kanan, maka letaknya berubah searah jarum jam. Ketika kita klik kiri, itu sebaliknya. Gitu. Nah, ini contohnya, dan ini codingannya sedikit sih. Seperti biasa, di body itu ada tabel, di mana tabelnya ada tiga baris. Ada 3 baris, dan baris pertama itu ada 3 kolom. Baris pertama ini ada 3 kolom, dan kolom keduanya itu untuk meletakkan atau yang diisi dengan gambar awal yang diisi dengan gambar orang nangis tadi. Jadi ini letaknya ada di baris pertama kolom kedua. Tuh. Yang selanjutnya baris kedua itu ada 3 kolom. Kolom pertama dan kolom ketiga untuk meletakkan gambar-gambar ya tadi. Ini kolom pertama, ini kolom ketiga gitu. Untuk yang kolom pertama burung, yang kolom ketiga ini bergerak. Terus yang selanjutnya, yang baris ketiga itu cuma ada 1 kolom, di mana untuk meletakkan atau untuk meletakkan pilihan. Jadi nanti kita mau pilih ke kanan atau kiri. Nah, letaknya di kolom ketiga, di baris ketiga. Mohon maaf, maksudnya di baris ketiga letaknya pilihannya itu. Nah, sederhana itu tadi tampilan di body-nya, codingan tampilan untuk di body-nya. Dan sekarang untuk script-nya, kita cuma menggunakan script. Nih, script segini. Tapi yang ini belum kepake, ini nggak kepake ya. Ini belum kepake, jadi ini hiraukan aja dulu. Yang function merah dan merah 2 hiraukan aja, karena ini belum kepake di latihan kopi susu kali ini. Jadi yang dipakai tuh scriptnya dari sini ke sini sedikit gitu. Yang pertama, kita menggunakan array. Jadi ada array var arr. Nah, arraynya itu berisi
3 gambar yang tadi, nama-nama gambar yang tadi. Jadi gambarnya ditaruh di dalam satu file ya, satu folder yang sama dengan file HTML-nya ini. Itu. Jadi kan tadi ada 3 gambar, jadi di sini masuk di dalam array 3 gambar itu. Jadi ini ada indeks 0, indeks 1, dan indeks kedua. Nah, di sini ada function tampil dan function tampil 1. Kita pelajari dulu function tampil. Nah, lihat di sini. Ketika kita klik kiri, maka on kliknya ketika kita klik kiri langsung memanggil function tampil. Langsung memanggil function tampil. Nah, function tampil itu mana? Ini dia function tampil. Jadi yang pertama, seperti biasa, kalian sudah tahu pasti logika untuk kopi susu. Pertukaran itu, yang pertama kita menggunakan variabel tampungan dulu untuk menampung array-nya. Nah, yang pertama ada vartam itu untuk menampung array indeks kedua. Array indeks kedua itu mana? Array indeks kedua itu ini. Gambarnya tuh ini. Array indeks kedua tuh yang ini yang gerak. Jadi ketika kita klik kanan akan berubah ke sini. Nah, otomatis array indeks keduanya jadi kosong kan? Nah, array indeks kedua ini kita isi dengan array yang indeks pertama. Jadi ini yang tenor ini akan masuk ke array indeks kedua ke sini. Dan otomatis di indeks pertama ini akan kosong. Nah, diisi sama indeks ke 0. Indeks ke 0. Nah, jadi silent ini akan mengisi ke indeks pertama. Jadi indeks ke 0-nya jadi nggak ada kan, nggak ada isinya. Nah, diisi sama tam tadi, variabel tam, di mana variabel tam itu isinya dari array indeks kedua awal gitu. Jadi gitu pergantiannya, ini ditambung dulu, terus yang ke tenor ini yang indeks ke 1 jadi kedua, indeks ke 0 jadi ke 1, terus yang indeks kedua jadi ke indeks ke 0 gitu. Nah, selanjutnya buat variabel lagi untuk mengeget elemen ID yang ada di tag-tag gambar tadi. Nah, ini tuh yang gambar pertama ada ID G1, gambar kedua ID G2, gambar ketiga ID G3. Ini untuk mengeget elemen tersebut supaya bisa berubah. Nah, kan tadi setelah ditukar-tukar, kita itu lagi variabel TY1, yaitu mengeget elemen yang ID-nya 1, TY2 elemen by ID-nya G2, TY3 itu get elemen by ID yang G3. Nah, setelah itu ada lagi, yaitu T1.src ARR0. Maksudnya apa? Jadi, ID ini yang telah kita get kan ditampung di variabel T1. Nah, .src jadi untuk menampung alamatnya juga, alamat dari gambarnya itu supaya gambarnya bisa berubah. Jadi gunain alamat itu juga. Jadi .src ARR indeks yang ke-0, variabel indeks yang ke-0. Kalau G2 itu yang ARR 1 indeks 1 dan yang G3 itu array indeks ke-2 gitu. Jadi ini SRC ini tuh untuk alamatnya supaya bisa berubah. Kalau cuma gini aja kan nggak bisa nampil gambarnya tersebut, soalnya kan ada alamat gambarnya gitu. Yang kedua itu ada function tampil 1. Function tampil 1 itu digunain di mana? Nah, itu dia di sini. Ketika kita klik kanan, maka on kliknya eventnya akan langsung
function tampil 1. Function tampil 1 itu di mana? Nah, function tampil 1 ini digunakan untuk ketika kita klik kanan. Sama, sebenarnya hampir sama. Kita pertama deklarasi dulu tampungan, buat variabel tampungan untuk menampung array indeks ke 0. Nah, selanjutnya array indeks ke 0 itu ditampung dulu. Nah, selanjutnya array indeks ke 0 kosong, masukkan array yang 1 ke sini. Jadi tadi kalau yang tadi ke kiri kan ini barisnya jadi ke sini. Apa namanya? Pergerakan arraynya ke sini. Jadi array kedua jadi ke 0, ke 1 jadi ke 2, 0 jadi ke 1. Tapi kalau untuk ke kanan, pergerakannya tuh ke sini. Jadi array ke 0 ditambung dulu, nanti array ke 1 jadi array ke 0, array kedua jadi array ke 1, dan array 0 tadi yang udah ditampung dimasukkan ke array kedua. Gitu perbedaannya gitu. Jadi untuk ke kiri pergerakannya ke sini, tapi untuk ke kanan pergerakannya ke sini. Itu. Jadi pertama array indeks ke 0 ditampung, terus array indeks ke 1 masuk ke array indeks ke 0, terus array indeks kedua dipindahkan ke array indeks 1. Nah, otomatis indeks keduanya 0 kan nggak ada. Nah, dikasihlah variabel tam ini. Nah, variabel tam itu dari mana? Dari array yang indeks ke 0 yang awal itu. Tuh, seperti yang tadi di atas, ini juga mengget elemen dari ID-nya. Terus ini seperti tadi untuk alamat gambarnya itu. Ya, jadi itu untuk pertukaran gambar. Sedikit kodenya itu. Mudah-mudahan kalian tahu ya. Saya demokan lagi. Ketika kita ke kanan akan berubah searah jarum jam. Ke kiri akan ke kiri. Jadi ini burungnya akan pindah ke sini. Tuh. Ini codingan skripnya. Ini. Kalau ini tuh supaya saya gampang aja gitu waktu ngerjainnya. Ini nama-nama apa sih namanya? Nama-nama gambar ini. Gitu. Terus ini codingan bodinya. Nah, selanjutnya saya ada satu lagi yang akan kita bahas, itu tentang event mouse over dan mouse lift. Ini jadi cuma ini sih. Nah, ini gini. Jadi sebenarnya kita pernah ya buat kuis kalau nggak salah. Jadi ketika mouse kita ke sini maka langsung berubah warnanya. Pernah kan buat kuis kalau nggak salah itu. Tapi itu dulu menggunakan CSS. Nah, ini kita akan bahas menggunakan JavaScript. Yang ini tampilan tuh cuma gini. Kelas kotak itu apa? Jadi di dalam div dan memanggil kelas kotak dan CSS. Itu untuk membuat kotaknya ada width, height, background colornya. Jadi background pertamanya itu apa? Silver. Terus color black itu untuk tulisan dalam ini mau warna apa gitu. Terus ada text align center itu untuk mengatur tulisannya ini, tulisan merah ini tuh ada di tengah-tengah gitu. Terus ada event on mouse over. On mouse over apa event itu? Event itu tuh digunakan ketika mouse kita menyentuh atau menyentuh elemen itu gitu. Maka ketika
mouse kita menyentuh elemen div ini, maka akan langsung memanggil function merah. Function merah itu apa? Nah, function merah itu ini mengeget elemen by ID, ID-nya mer. ID mer itu apa? Nah, ID mer itu ini. Jadi div ini itu ada ID-nya, yaitu ID-nya mer. Ketika mouse-nya menyentuh ini, maka langsung manggil ID merah. ID merah document.getElement by ID mer.style.background red. Jadinya bisa langsung kayak gini. Jadi nanti langsung backgroundnya itu berubah menjadi merah. Style.background red itu bisa. Gitu di JavaScript bisa seperti ini. Terus ketika ada lagi nih event on mouse leaf. On mouse leaf itu untuk apa? Jadi ketika mouse kita meninggalkan elemen ini di tampilannya, maka akan langsung manggil function merah 2. Function merah 2 itu apa? Nah, function merah 2 itu ini. Function merah 2 memanggil document.getElement by ID mer diganti .styleBackground silver. Jadi ketika mouse-nya meninggalkan atau mouse-nya udah enggak di elemen itu tadi lagi, maka langsung eventnya on mouse leaf manggil merah 2. Function merah 2 itu untuk merubah warna menjadi silver. .style.background silver gitu. Ini bukan. Ketika kita ke sini, maka almost over merah, manggil function merah. Ketika kita meninggalkan, maka almost leave jadi warnanya silver lagi gitu. Seperti itu codingannya. Ini ada stylenya, CSS-nya, terus ini buat ini CSS-nya. Ini buat functionnya cuma segini, function merah dan merah 2. Terus ini untuk tampilannya. 1 div kelas kotak on mouse over merah, on mouse leaf merah 2, ID-nya merah. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada yang masih bingung, nanti tanyakan aja di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.